global atau 6C, yaitu karakter, kewarganegaraan, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan pemikiran kritis. Ini sebetulnya sama dengan profil pelajar Pancasila. Tapi sekarang oleh Pak Menteri yang baru, profil pelajar Pancasila berubah atau diganti dengan 8 dimensi profil lulusan. Jadi 8 dimensi profil lulusan ini berasal dari ini Bapak Ibu, berasal dari pendapatnya Michael Fullan tentang 6 kompetensi global. Tapi oleh ini Pak Menteri ditambahi 2 lagi jadi 8, yaitu tentang kemandirian dan kesehatan. Jadi ada 8. Kalau aslinya oleh ahlinya itu 6 Bapak Ibu, tapi oleh Pak Menteri ditambah 2 lagi jadi 8. Jadi 8 profil lulusan atau 8 dimensi profil lulusan. Kaitannya dengan P5 Bapak Ibu, sebetulnya ini sudah bisa diterapkan Bapak Ibu. Misalnya kalau di P5 kan ada gotong royong ya, di 8 dimensi profil lulusan itu ada kolaborasi. Itu juga sebetulnya hal yang sama. Kemudian ada kreativitas, di profil pelajar Pancasila juga ada kreatif. Sebetulnya sama Bapak Ibu, tapi hanya bahasanya yang berbeda seperti itu. Nah ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, kompetensi pembelajaran mendalam ini pakai bahasa Inggris. Menurut Michael Fullan ada critical thinking atau berpikir kritis, communication, citizenship, kewarganegaraan, yang kalau dalam profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. Kemudian ada kreativitas, kolaborasi, dan karakter. Nah ini Bapak Ibu definisinya. Apa harus hafal Bu definisinya? Tidak harus hafal Bapak Ibu. Paling tidak Bapak Ibu paham saja, tidak perlu hafal. Jadi pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran atau mindful. Bagaimana pembelajaran yang berkesadaran? Jadi anak pada saat akan belajar itu harus hadir sepenuhnya. Kalau istilahnya pas CGP ya Bu, harus hadir sepenuhnya. Ini nanti kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi Bapak Ibu mengajar tidak tiba-tiba langsung pembelajaran, tapi ditanyakan dulu keadaannya bagaimana. Bisa pakai roda emosi, bisa. Hadir sepenuhnya itu maksudnya apa? Hadir sepenuhnya maksudnya begini Bu. Jadi anak pada saat akan mengikuti pembelajaran itu sudah fokus di situ Bu, siap. Jadi kan kita tidak tahu Bapak Ibu, anak itu berangkatnya dari rumah itu seperti apa. Contohnya anak saya sendiri ya Bu Rofi ya, halo. Anak saya sendiri kadang mau berangkat sekolah, kadang ada yang tidak pas terus jadi malas sekolah. Mungkin ada yang tidak diberi samu, diberi uang jajan. Mungkin ada yang dimarahi orang tua, kita kan tidak tahu. Kalau kita tidak menanyakan, ini salah satunya Bapak Ibu, tidak menanyakan kondisi sosial emosional anak, kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran yang berkesadaran atau bisa hadir sepenuhnya. Maksudnya seperti itu. Itu hanya contoh salah satunya Bu, dari penerapan pembelajaran sosial emosional. Yang lain juga banyak, tidak hanya itu. Paling tidak Bapak Ibu menanyakan bagaimana kabarnya hari ini, kenapa kamu hari ini kelihatannya kok sedih, atau mungkin bisa itu kalau di TikTok kan mau masuk kelas ada yang mau pakai pelukan ya gitu ya, mau pakai tos atau apa, itu juga salah satu untuk mencapai ini Bapak Ibu, pembelajaran yang berkesadaran. Tapi ya kalau sudah kelas tinggi jangan pelukan gitu ya. Ini kalau pasal A ya masih boleh saja. Ini Bapak Ibu kalau bermakna atau meaningful, bagaimana caranya supaya pembelajaran itu bermakna? Bermakna itu kita seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Anggun tentang P5. Jadi P5 diangkat sesuai dengan isu-isu atau kejadian yang ada di lingkungan sekitar. Kalau anak-anak
tidak belajar tentang lingkungan sekitar, tentang kehidupan sehari-hari, anak tidak akan tertarik, pembelajarannya tidak akan bermakna. Misalnya saya contohkan Bapak Ibu mau belajar tentang pemerintahan yang ada di desa, Bapak Ibu membelajarkan ini dulu pakai survei learning tentang fakta-faktanya. Kemudian meaningfulnya supaya bermakna, ayo anak-anak kita pergi ke balai desa. Nanti anak-anak bisa bertanya atau melakukan wawancara dengan petugas atau pemerintah desa. Seperti itu kan jadi anak-anak lebih pembelajarannya lebih bermakna, ya tidak Bapak Ibu, daripada anak nulis pemerintah desa adalah gitu ya. Iya, jadi pembelajaran bermakna itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu bisa merasakan makna dari pembelajaran itu sendiri, bisa menerapkan dalam kehidupan anak sehari-hari. Karena tugas kita Bapak Ibu sebagai pendidik adalah menyiapkan anak-anak kembali ke masyarakat Bapak Ibu. Jadi tugas kita mengembalikan anak-anak kita kembali ke masyarakat supaya bisa menjadi warga negara Indonesia yang baik. Kemudian kalau sudah berkesadaran, sudah bermakna pembelajarannya, anak-anak jadi senang, pembelajarannya itu pasti akan jadi joyful. Jadi itu merupakan satu kesatuan. Kalau sudah mindful, meaningful, pasti jadi joyful karena sesuai dengan kesukaannya anak-anak. Seperti itu. Melalui olah pikir, intelektual, olah hati, etika, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Nah ini Bapak Ibu, intinya di klinik sebenarnya hanya ini Bapak Ibu. Jadi ini kerangka kerja pembelajaran mendalam. Ini tadi sudah saya sampaikan. Untuk lingkaran yang paling terluar itu kerangka pembelajarannya Bapak Ibu, itu ada 4. Yang pertama adalah praktek pedagogis. Praktek pedagogis yang seperti apa? Praktek pedagogis itu bagaimana Bapak dan Ibu itu kegiatan pembelajarannya dengan siswa. Itu namanya praktek pedagogis. Penerapan Bapak Ibu menerapkan pendekatan deep learning di dalam kelas Bapak Ibu. Itu namanya praktek pedagogis. Kemudian lingkungan pembelajaran. Ini tugasnya sekolah, menyiapkan sarana, prasarana yang memadai. Ini tentang lingkungan pembelajaran. Sekolah yang inklusif, sekolah yang aman, nyaman untuk belajar. Kemudian pemanfaatan digital. Jadi di dalam pembelajaran mendalam, pemanfaatan digital ini sangat penting Bapak Ibu, sangat penting. Karena kita tahu Bapak Ibu, anak sekarang itu tidak ada yang tidak suka HP, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu, iya. Jadi kalau kita mengajarnya menonton, hanya anak-anak dijelaskan kemudian mengerjakan MTS halaman ini itu, anak tidak akan tertarik. Karena kebiasaan anak-anak sekarang itu menonton gambar-gambar, video-video yang lucu, yang menyenangkan. Ya Pak tidak Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang guru, kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memanfaatkan teknologi. Ini ada dalam kerangka pembelajaran deep learning. Kemudian kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran maksudnya guru itu di pembelajaran mendalam bukan satu-satunya fasilitator, tapi Bapak dan Ibu itu kolaborasi, bisa dengan komunitas, bisa dengan narasumber yang lain atau ahli yang lain di dalam dunia usaha. Misalnya kalau di Seliling ada usaha batik, nanti narasumbernya mengundang dari itu yang pembuat batik. Pembuat tahu tempe juga sama seperti itu. Jadi di dalam deep learning itu ada kemitraan. Jadi guru bukan satu-satunya fasilitator di dalam kegiatan
pembelajaran. Ini sebetulnya menguntungkan Bapak Ibu, karena Bapak dan Ibu itu bukan hanya satu-satunya sumber pembelajaran. Kemudian pengalaman belajar. Pengalaman belajarnya ini seperti yang sudah saya sampaikan, jadi tidak hanya menyebutkan, terus apa lagi ya? Yang C1 ini sudah tahapnya memahami, kemudian menganalisis dan merefleksi. Karena kita refleksi ini sangat penting Bapak Ibu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kita masing-masing. Bapak Ibu setiap kegiatan pembelajaran ada refleksi tidak Bapak Ibu? Kayaknya setiap hari ada, tapi Bapak Ibu nggak tahu itu saya sedang refleksi atau tidak itu kali ini. Misalnya Bapak Ibu menanyakan, ada yang ini mau ditanyakan apa yang didapat dari pembelajaran hari ini, itu sudah termasuk refleksi Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu mengadakan kegiatan diskusi membahas sesuatu, anak-anak kemudian menyampaikan paparannya, nanti dari teman-teman yang lain, anggota kelompok yang lain misalkan memberikan saran pendapat, itu juga bisa jadi kegiatan refleksi. Dan Bapak Ibu di dalam kegiatan diskusi nanti memberikan umpan balik, tapi umpan baliknya harus yang konstruktif, harus yang bisa membangun anak-anak itu, tidak malah menjatuhkan, tapi umpan baliknya adalah umpan balik yang konstruktif. Kemudian ini ada dimensi profil lulusan. Prinsip pembelajarannya tadi sudah saya bahas ya, ada berkesadaran, kemudian bermakna, menggembirakan. Kemudian 8 dimensi profil lulusannya. Ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sama sebetulnya seperti profil pelajar Pancasila. Kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, penanganan kritis. Semuanya sama Bapak Ibu seperti profil pelajar Pancasila, hanya ditambahi kesehatan dan kemandirian. Jadi kesehatan ini memang kaitannya dengan kesehatan fisik, kesehatan jasmani dan rohani. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat Bapak Ibu, itu yang itu. Cuma kurangnya yang belum makan ini ya, makan siang gratis. Nah, itu yang belum sampai. Ini Bapak Ibu tentang kerangka kerja dalam pembelajaran mendalam. Intinya ini Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran yang menerapkan kegiatan pembelajaran mendalam. Intinya hanya tentang ini. Prinsip bermakna Bapak Ibu saya tambahkan. Perbedaan pembelajaran kalau dulu kan berpusat pada guru ya, atau teacher center. Kalau dalam pembelajaran mendalam itu pada murid, student center. Jadi berpusatnya pada siswa. Kemudian karakteristik pembelajaran berbasis siswa. Strategi belajarnya ini Bapak Ibu yang bisa dipakai, bisa pakai inquiry, bisa pakai problem based learning. Ini strateginya. Jadi tidak berpusat kepada guru, karena guru hanya fasilitator, bukan satu-satunya sumber belajar. Ini prinsip bermakna. Ini Bapak Ibu perbedaannya. Kalau pembelajaran berpusat pada guru, guru sebagai sumber utama pengetahuan. Kalau berpusat pada siswa, guru sebagai fasilitator, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Guru hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai pendamping. Peran siswa aktif. Kalau yang berpusat pada siswa, kalau yang peran siswa berpusat pada guru, siswanya jadi pasif karena hanya mendengarkan, hanya mencatat. Metodenya ceramah. Berarti ceramah tidak boleh, ya boleh, tapi porsinya tidak terlalu banyak. Masa tiba-tiba ayo diskusi, kan nggak mungkin, pasti ada pengantarnya dulu. Sedang tidur dibangunkan, gimana rasanya? Pasti kan perlu proses, ada ceramahnya. Kemudian kalau yang berpusat pada siswa ada diskusi kelompok. Fokusnya kalau pembelajaran ini
berpusat pada guru penyelesaian materi kurikulum. Jadi biasanya, waduh, saya belum selesai ini, istilahnya kejar materi yang ada di buku, dibabat habis materinya sampai habis, entah anak itu paham atau tidak, pokoknya bukunya sudah selesai dibahas, sudah habis, sudah tag ya Bu, kayak gitu. Nah itu namanya pembelajaran yang berfokus atau berpusat pada guru. Kalau berpusat pada siswa itu, anak itu fokusnya itu ya belum sampai nggak apa-apa, yang penting anak itu paham, terampil. Karena pada saatnya kita akan bisa memandirikan anak Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan, anak itu akan disiapkan untuk kembali ke masyarakat, kayak gitu. Jadi tidak kita suatu terus dibuat terus, enggak, betul, mencari interaksinya. Kalau berpusat pada guru kan berarti hanya dari guru ke siswa. Kalau berpusat pada siswa, kolaborasi, diskusi. Kalau diskusi Bapak Ibu dalam kegiatan diskusi bagaimana? Anak hanya dibagi kelompok kayak gitu atau gimana sebelumnya? Gimana Bapak Ibu? Kalau mau kegiatan diskusi, gimana Bu Atun? Kalau mau kegiatan diskusi, apa yang disampaikan terlebih dahulu? Supaya tidak saya terus Bu. Misalnya Bu Atun mau ini ada kegiatan diskusi di dalam kegiatan pembelajaran. Menyampaikan materi dulu yang akan didiskusikan apa, kemudian mungkin membagi kelompok, membagi LKPD-nya, kemudian langkah-langkah yang akan ditempuh dalam diskusi bagaimana. Setelah akan diskusi, kita keliling untuk apabila ada kelompok yang menemukan masalah dan belum bisa memecahkan masalah. Sesi konten produk itu Bapak Ibu dipelajari lagi dan proses. Nah ini Bapak Ibu sebetulnya sampai jam